Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini Pak Heri masih bisa menjumpai kalian untuk membimbing kalian belajar bersama. Dan pada kesempatan kali ini Pak Heri akan mengkhususkan kepada kalian untuk belajar mengenai KPK dan FPB, yakni kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini Pak Guru akan mengajak kalian untuk mencari cara praktis dan mudah untuk mengenali dan menyelesaikan soal cerita. Nah, soal cerita ini sering kita jumpai pada soal-soal ujian. Nah, bagaimana cara praktis tersebut dan bagaimana cara mengerjakan supaya lebih efisien, efektif, dan cepat, dan yang paling penting tepat. Mari kita simak tayangan berikut ini. Baik, kita mulai saja akan membahas mengenai bagaimana cara praktis dan mudah mengenali dan menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan KPK dan FPB. Pak Guru yakin sebelumnya kalian pasti sudah menguasai bagaimana cara mengerjakan KPK dan FPB, yakni dengan menggunakan pengalian bilangan tertentu ataupun pembagian bilangan tertentu, ataupun juga yang menggunakan faktor ataupun faktorisasi prima. Namun di sini Pak Guru tidak akan menjelaskan tentang masalah tersebut ataupun cara tersebut. Kita akan langsung menuju cara cepat, cara praktis dan mudah untuk menyelesaikan soal cerita. Namun sebelum sampai situ ada satu materi prasyarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu, yakni bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Diulangi, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan satu dan bilangan itu sendiri, kecuali satu. Oke, lanjut. Berapa sajakah sih yang dimaksud dengan bilangan prima? Ya, ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Setelah kalian menguasai materi prasyarat, mari kita lanjut untuk belajar mengenai faktor kelipatan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Kita mulai dari yang dasar dulu. Kita perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai FPB dan KPK. Sekaligus ya ini, FPB dan KPK dari bilangan tersebut. Yuk kita kerjakan. Kita tulis dulu, di sini ada angka 24, 36, dan 42. Bagaimana sih cara mengerjakannya supaya lebih efektif? Ya, angka ini akan kita bagi. Nah, kita cari angka yang digunakan untuk membagi bilangan tersebut. Masih ingatkah tadi dengan bilangan prima? Ya, ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, langkah pertama, angka-angka tersebut kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Oke, sekarang lanjut. 24 dibagi 2 hasilnya 12, taruh bawahnya. Selanjutnya 36 dibagi 2 hasilnya 18, taruh bawahnya juga. Dan 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21. Perhatikan di sini angka 24, 36, 42. Ini bisa semua dibagi 2. Nah, karena ini angka yang istimewa, maka angka 2 ini mari kita beri tanda khusus. Misalnya seperti ini. Mengapa? Karena angka 2 ini bisa untuk membagi semua angka
yang ini. Oke, kita lanjutkan. 12, 18, 21. Yuk kita bagi lagi dengan angka bilangan prima yang paling kecil. Kita bagi dengan angka 2. 12 dibagi 2 hasilnya ya 6. Kita tulis seperti tadi. 18 dibagi 2 hasilnya ya 9. Nah, sekarang coba 21 dibagi 2 habis atau tidak? Ternyata 21 tidak habis dibagi 2. Kalau terjadi masalah seperti ini, angka 21 ini kita turunkan saja ke bawah. Jadi seperti ini. Oke. Kok bisa? Bisa saja. Oke, lanjut. Di sini ternyata 21 tidak bisa dibagi 2. 18 bisa, 12 bisa. Nah, maka angka 2 di sini kita tidak usah beri tanda apa-apa. Biarkan seperti ini. Baik, kita lanjutkan angka 6, 9, dan 21. Yuk kita bagi kembali dengan bilangan prima yang paling kecil. Kita bagi dengan angka 2. Yuk 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ditulis di bawah. Terus angka 9 dibagi 2. Habis atau tidak? Ternyata tidak habis. Maka angka 9 kita taruh di bawahnya saja. Kita turunkan. Begitu juga seperti sebelumnya, angka 21 tidak bisa dibagi 2, maka kita turunkan saja. Nah, di sini angka 2 juga tidak bisa membagi semuanya, sehingga angka 2 kita biarkan seperti ini saja. Oke, kita lanjut. Perhatikan, di sini ada angka 3, 9, 21. Kira-kira mau dibagi berapa? Apakah masih ada yang bisa dibagi dengan angka 2? Ayo, ternyata tidak semua bisa dibagi menjadi 2. Semua bilangan ini tidak bisa dibagi 2. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut bilangan prima berikutnya. Kita bagi 3. Kita coba, apakah bisa dibagi 3? Oke, sekarang kita coba hitung. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Oke. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 21 dibagi 3 hasilnya oke 7. Nah, masih ingat tuh tadi? Ketika semua angka bisa dibagi dengan pembaginya, maka pembaginya ini kita beri tanda lingkaran. Oke, selanjutnya kita sudah dapatkan angka 1, 3, dan 7. Yuk, kita bagi kembali sampai habis. Kita bagi 3. Oke, kita bagi 3 kembali. 1 dibagi 3 tidak bisa, berarti kita turunkan saja. Sekarang selanjutnya 3 dibagi 3 hasilnya 1. Dan sekarang coba 7 bisa dibagi 3. Ternyata tidak, berarti 7 kita turunkan saja di bawahnya. Oke, sekarang kita sudah dapatkan angka 117. Oh ya, perhatikan ke depan. Apakah 3 ini bisa membagi ini? Tadi bisa dibagi 3? Ternyata tidak, berarti 3 tidak usah diberi tanda khusus. Oke, selanjutnya di sini di bawah sini kita sekarang sudah dapatkan angka 1, 1, dan 7. Oke, kita cari apakah masih bisa dibagi 3? Tidak. Selanjutnya belakangnya coba, apakah bisa dibagi dengan 5? Tidak juga. Apakah bisa dibagi dengan angka 7? Kita coba. Oke. 1 dibagi 7 hasilnya 1. Karena nggak bisa berarti kita turunkan. 1 dibagi 7 sama. Dan 7 dibagi 7 hasilnya 1. Oke, di sini penting buat kalian. Besok kalau kalian menemukan soal seperti ini,
tolong kerjakan sampai yang bawahnya itu tersebut angkanya 1, 1, dan 1. Jadi ketiga-tiganya angkanya 1. Dan satu hal yang penting, kalau untuk angka yang bisa dibagi dengan pembagi, semuanya harus kalian beri tanda khusus. Untuk apa? Kita akan pelajari selanjutnya. Oke, setelah kita dapatkan hasil pembagian dari bilangan-bilangan 24, 36, dan 42, di sini kita tinggal satu langkah lagi mencari FPB dan KPK. Oke, kita mencari FPB. Perhatikan angka yang kamu beri tanda tadi. Ada angka 2, ada angka 3. Nah, kedua angka tersebut silahkan kalian kalikan. Maka sudah kalian dapatkan. FPB dari ketiga bilangan tersebut adalah 6. Oke. Dicermati sekali lagi. Cukup mengalihkan angka yang kalian beri tanda beda tadi. Baik, sedangkan untuk mencari KPK itu juga mudah. Silahkan kalian tulis semua angka yang ada di sini yang kalian digunakan untuk membagi tadi. Ada angka 2, berikutnya ada 2, 2 lagi, ada 3, ada 3, ada 7. Nah, sekarang silakan angka-angka tersebut kalian kalikan semuanya. Maka akan kalian dapatkan nilai KPK 504. Oke, silakan dicermati sekali lagi. Untuk FPB itu cukup mengalihkan angka yang kalian lingkari. Sedangkan untuk mencari KPK, kalikan semua bilangan yang ada di situ. Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana mengenali soal cerita FPB? Soal cerita FPB biasanya memiliki ciri khusus berupa seseorang ataupun beberapa orang yang memiliki beberapa barang. Beberapa barang, berarti barangnya tidak hanya satu. Beberapa barang dengan jumlah tertentu. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, pertanyaan pada soal cerita FPB biasanya mengungkapkan akan dibagi secara adil ataupun merata. Itu ciri-ciri dari soal cerita FPB. Oke, kita ambil salah satu contoh di sini. Pak Sigit memiliki 20 buah rambutan dan 15 buah mangga. Pak Sigit juga membeli 10 kue. Oke, di sini Pak Sigit sudah memiliki ada angka 20, 15, dan 10. Oke. Nah, selanjutnya dibagikan kepada tetangga secara merata dengan isi yang sama. Ini ciri yang kedua tadi. Nah, pertanyaannya, berapa tetangga yang akan menerima bingkisan? Kita kerjakan seperti cara yang tadi. Kita tulis terlebih dahulu 20, 15, 10. Kita bagi dengan bilangan prima mulai dari yang 2. 20 bagi 2, 10. 15 bagi 2, tidak bisa. Kita turunkan saja. 10 bagi 2, hasilnya 5. Oke, kita lanjutkan. Bagi 2 lagi. 10 bagi 2, 5. 15 bagi 2, tidak bisa kita turunkan. 5 bagi 2, tidak bisa kita turunkan. Oke, setelah ini kita coba bagi selanjutnya dengan bilangan 3. 5 bagi 3, tidak bisa kita turunkan.
Terus selanjutnya 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Dan yang terakhir 5 bagi 3 tidak bisa, kita turunkan saja. Nah, kita sudah dapatkan sekarang angka 555. Yuk kita bagi lagi. Angka berapa yang untuk membagi? Angka 5. 5 bagi 5, 1, 1, 1. Ingat tadi, kalau ada angka yang bisa membagi semua bilangan, harus kita beri tanda lingkaran. Nah, sekarang kita sudah menemukan berapakah nilai FPB-nya? Ya, nilai FPB-nya adalah 5. Oke. Di beberapa soal ada pengembangan lain. Jadi tidak semata-mata hanya mencari berapa tetangga yang akan mendapat bingkisan. Beberapa soal itu akan mencari misalkan setiap orang akan menerima berapa buah rambutan, akan menerima berapa buah mangga, dan sebagainya. Yuk kita coba perhatikan. Misalnya kita tambah berapa buah rambutan, semangka, dan kue yang diterima masing-masing tetangga dari Pak Sigit. Kita tulis saja tadi, berapa jumlah buah yang dimiliki Pak Sigit. Ada 20 rambutan, ada 15 semangka, ada 10 kue. Nah, dari apa yang dimiliki tadi, kita bagi dengan FPB-nya, yakni 5. Maka nanti akan kita hasilkan setiap orang itu akan menerima 4 buah rambutan, 3 buah semangka, dan 2 potong kue. Oke. Mungkin di sini dulu pengembangan dari soal FPB. Nanti bisa kalian pelajari ulang, mungkin kalian bisa cari soal yang lain untuk kalian pelajari kembali. Baik, selanjutnya kita beralih ke FPB. Kita kenali dulu soal cerita tentang KPK. Soal cerita KPK biasanya memiliki ciri khusus berupa rutinitas pada para pemeran yang ada di dalam soal. Misalnya setiap bulan sekali, setiap minggu sekali, setiap hari sekali. Di sini ada kata-kata setiap titik-titik sekali. Selain itu, ciri yang kedua, pertanyaan pada soal cerita KPK biasanya mengungkapkan waktu bersama-sama lagi. Mungkin kapan akan bertemu kembali, dan seterusnya. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung saja menuju ke contoh soal cerita. Sini Pak Guru ambil contoh. Ibu Siti berbelanja ke pasar setiap 4 hari sekali. Ibu Nur berbelanja setiap 5 hari sekali. Tuh kan, ada hari sekali, hari sekali. Oke, selanjutnya. Tiap berapa hari sekali mereka akan berbelanja bersama-sama. Oke, kita tulis saja angka-angka yang ada. Tadi ada angka 4, ada angka 5. Kita cari dengan cara tadi, dibagi dengan dibagi dengan bilangan prima. Kita bagi dengan angka berapa? 2. 4 bagi 2, 2. 5 bagi 2 tidak bisa kita turunkan. Kita bagi berapa? Bagi 2 lagi. 1, 5 bagi 2 tidak bisa kita turunkan. Selanjutnya kita bagi, ya 5. 1 kita turunkan, 5 bagi 5, 1. Nah, di sini kita sudah dapatkan angka 2, 2, 5. Dan sekarang kita bisa menemukan nilai KPK-nya adalah ya 20. Berarti mereka akan belanja bersama-sama setiap
20 hari sekali. Kita ulangi, mereka, yakni Bu Siti dan Bu Nur akan berbelanja bersama-sama di tempat yang sama setiap 20 hari sekali. Oke, kita sekarang mencoba mengembangkan soal yang sering kita dapatkan ataupun sering kita temui di soal-soal ujian. Oke, misalkan, jika tanggal 19 November mereka berbelanja bersama, tanggal berapa mereka akan berbelanja bersama lagi? Oke, kita tadi masih ingat berapa nilai KPK-nya? Oke, KPK-nya tadi adalah 20. Selanjutnya, mudah saja. Mereka belanja bersama tanggal 19 November. Tinggal kita tambahkan berapa hari lagi mereka akan belanja? 20 hari sejak tanggal 19 November. Jadi berapa? 39 November. Kok bisa 39 November? Ya, karena 19 ditambah 20 menjadi 39 November. Namun ingat, bulan November itu jumlahnya hanya berapa hari? Ya, karena bulan November hanya berjumlah 30 hari, maka 39 November tadi itu kita kurangi dengan jumlah hari di bulan November, yakni 30. Jadi, sisanya masih ada 19. Ingat, berarti mereka akan berbelanja tanggal 19. Tapi bukan bulan November, tapi bulan berikutnya setelah November. Jadi mereka akan berbelanja kembali pada tanggal 19 Desember. Oke. Silakan dicermati. Ini jika sekarang diketahui dan kapan akan berbelanja kembali. Berarti caranya seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Nah, sekarang coba kalau kita balik. Kira-kira sebelum tanggal 19 November, tanggal berapa mereka berbelanja kembali? Yuk. Nah, perhatikan, jika tanggal 19 November mereka berbelanja bersama, tanggal berapa mereka berbelanja sebelumnya? Berarti di sini ke belakang, waktunya ke belakang. Ada sedikit perbedaan, mohon nanti kalian cermati di manakah dan bagaimanakah perbedaannya. Oke, kita mulai. KPK-nya tadi kita masih ingat? Ya, 20. Setelah itu, nah, kalau tadi 19 November ditambah dengan KPK, sekarang kebalikannya. 19 November kita kurangkan dengan KPK. 19 November dikurangi 20, hasilnya masih kurang. Wah, gimana ini caranya? Yuk. Kita tulis 19 November. Kita mundur. Jumlah hari sebelum bulan November, jumlah hari, dari dalam satu bulan, pada bulan sebelum November, itu ada berapa? Kita tuliskan di situ, baru kita kurangkan dengan KPK-nya. Oke, gini. 19 November ditambah bulan sebelumnya adalah Oktober. Jumlah harinya ada 31. Baru kemudian dikurangi dengan KPK. Oke, 19 ditambah 31 hasilnya adalah 50 Oktober. 50 Oktober dikurangi 20 KPK-nya, maka hasilnya adalah 30 Oktober. Jadi,
Bu Siti dan Bu Nur akan berbelanja sebelum tanggal 19 November adalah tanggal 30 Oktober. Catatan buat kalian, jika nanti masih dirasa pengurangan masih kurang, berarti ditambahkan lagi jumlah bulan sebelumnya dan sebelumnya. Oke, dan ada satu pesan lagi. Biasanya di sini soal yang sering dipakai itu adalah yang menggunakan bulan Februari. Karena di sini ada jebakan di soal Februari, yakni jumlah hari di bulan Februari itu yang normal 28. Kecuali pada tahun-tahun tertentu, yakni tahun kabisat. Itu jumlah harinya pasti 29. Bagaimana cara mengetahui tahun kabisat? Mudah saja. Kalian lihat tahunnya. Kalau tahun itu bisa dibagi 4, berarti itu adalah tahun kabisat. Dan bulan Februarinya pasti berjumlah 29 hari. Oke, mungkin ini dulu penjelasan mengenai KPK. Nanti silahkan kalian bisa berdiskusi dengan teman, dengan orang tua, dengan Bapak Ibu Guru. Dan juga kalian bisa mencari soal sendiri di buku. Pak Guru yakin pasti banyak. Bisa cari soal di internet. Tentunya pesan Pak Guru, banyak-banyaklah berlatih mengerjakan. Karena matematika tidak hanya bisa cukup dibaca saja. Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar bersama mengenai bilangan prima, FPB, KPK, dan bagaimana cara mengenali soal FPB, bagaimana cara mengenali soal KPK, dan bagaimana pula cara mengerjakannya. Nah, mudah-mudahan apa yang Mbak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kalian. Silahkan apabila ini berguna, bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian mengalami kesulitan, silahkan kalian bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru ataupun orang tua di rumah. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.